Halo sahabat tani, saya yang lebih lengkapnya sahabat Roda Jelajah Channel. Kembali lagi bersama saya DBDB di channelnya Petani Milenial, petani era baru, petani muda yang jelasnya. Pada kesempatan malam kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tentunya tentang tanaman jeruk, yang diantaranya tanaman yang mulai memasuki fase kronis, fase akan gugur daun, fase mati, dan tanaman yang sehat. Di sini saya akan menjelaskan lewat foto. Saya akan menjelaskan tentang penyebab jeruk yang mudah mati, yang rentan akan penyakit, terutamanya ranting kering, dan jeruk yang sehat. Untuk itu, saksikan video ini. Saya akan menjelaskan lewat foto saja. Dan untuk saat ini kita telah melihat bersama-sama ini foto jeruk dengan keadaan yang sudah sangat kronis. Kalau kita amati di sini, jeruk ini mengalami fase kronis. Di samping fase kronis itu penyebabnya adalah ranting kering, dan ranting kering ini disebabkan oleh jeruk yang sudah pertumbuhan cabang satu dengan yang satunya ini sudah mulai bertemu. Dan disinilah ketika jeruk kita sudah mulai rapat dan tentunya pohonnya sudah agak besar, di sekitar umur 6 sampai 8 tahun. Di sana kita sudah mulai menemukan gejala-gejala penyakit yang begitu serius, terutamanya pada gugur daun, ranting kering, dan juga kadang-kadang disertai dengan diplodia basah, akar, atau juga batang. Dan tanaman ini pernah saya mengalami di petani-petani di sekitar desa saya di sini, dan tentunya untuk prosesnya sudah saya alami dari proses penyembuhan. Di saat jeruk yang sudah seperti ini, tentunya kita pertama-tama harus memasukkan sinar matahari untuk menyinari tanah tersebut, karena cabang satu dan yang satu sudah mulai bertemu. Di sana peran matahari sudah tidak ada lagi. Peran matahari untuk menyinari tanah, untuk pembentukan karbohidrat sudah tidak didapatkan oleh pohon jeruk tersebut. Di samping itu, bakteri-bakteri jahat sudah mulai berkembang. Dan untuk foto yang satunya ini kita sudah lihat bersama-sama. Ini jeruk dengan keadaan sehat. Jeruk ini daunnya sangat banyak, dan ada juga perkembangan cabang-cabang baru. Dan ini sinar matahari sudah menyinari di sekeliling tanaman. Itu penyebabnya karena melakukan pemangkasan. Dan ini pun jeruk ini sudah pernah mengalami fase kronis sebelum diremajakan atau dilakukan pemangkasan. Karena sinar matahari mengelilingi tanaman dari samping kanan, dari samping kiri, dan juga menyinari tanah, akhirnya perkembangan cabang bisa sampai ke cabang bawah. Tidak berkembangnya fokus di atas saja, karena biasanya kalau jeruk percabangan yang satu dan yang satu sudah bertemu, perkembangan percabangan yang normal hanya di bagian atas saja. Tetapi kalau kita melakukan pemangkasan dengan membuka ruang, di sini tanaman kita bisa mengeluarkan cabang mulai dari bawah. Bisa cabang itu normal dari bawah, dari samping sampai ke atas. Nah, dan untuk step pertama sekali, kalau menghidupkan jeruk yang sudah kondisi seperti tersebut, sudah kronis, wajib kita melakukan pemangkasan. Kegunaan pemangkasan tersebut adalah untuk memunculkan tunas-tunas baru
di samping memasukkan sinar matahari untuk menyinari ke seluruh bagian tanaman. Dan setelah munculnya tunas-tunas baru, di situ akan mulai ada penyerapan, karena setelah ada tunas-tunas baru, akar serabut di bawah sudah pasti bisa mencari makanan untuk mengoptimalkan sisa-sisa makanan dari pemberian pupuk sebelumnya. Di situ sudah mulai dapur-dapur makanan, tentunya di daun, karena kunci tanaman sehat adalah ada pada daun. Makanya ketika kita mulai menghidupkan tanaman yang sudah kronis atau yang sudah mau mati, kita pangkas. 1 bulan setelah pangkas pasti akan mengeluarkan cabang baru. Cabang baru tersebut sudah pasti akan mengeluarkan daun yang sehat. Kita mulai memelihara daun yang dikeluarkan setelah pemangkasan tersebut. Dalam pemangkasan ada beberapa jenis pemangkasan menurut yang kita sukai. Kalau jenis karakter tanaman yang masih seperti ini, kita bisa memangkasnya hanya dengan semi roda gila saja, karena di dalam pemeliharaan kami di sini untuk jenis pemangkasan ada banyak. Ada semi, ada bawah, top walking, ada juga piramida. Di sini kita ambil yang piramida untuk berkembangnya lebih cepat, karena batang-batang di sini masih termasuk batang sehat. Dan telah kita lihat bersama-sama, ini setelah proses pemangkasan. Di samping proses pemangkasan, kita juga melakukan proses rutinitas dengan menggunakan berbagai jenis pestisida, juga pemupukan menggunakan kohe, dan juga pemupukan menggunakan NPK. Di sini tentang perawatan sudah barangkali sahabat-sahabat roda jelajah sudah melihat di video-video yang kami tayangkan tentang perawatan. Di sini kita hanya menayangkan tentang perjalanan ketika kita mau menghidupkan tanaman yang sudah mulai kronis. Proses untuk mendapatkan seperti hasil seperti di foto ini hanya membutuhkan waktu 2 bulan saja dari pemangkasan. Makanya ketika sahabat-sahabat roda jelajah yang memiliki kebun yang sudah mulai kronis, janganlah berputus asa. Mulai kita rawat, tetapi melakukan perawatan dengan perawatan benar. Ada treatment tertentu yang harus kita jalani dalam melakukan perawatan, biar biaya yang kita keluarkan tidak mubazir. Istilahnya, biaya perawatan yang kita keluarkan stabil dengan hasil yang kita dapat setelah melakukan pemeliharaan tersebut. Dan setelah melakukan pemangkasan selama dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan sudah mendapatkan hasil seperti di foto ini. Untuk penyemprotan, khususnya diracun, untuk mendapatkan daun jeruk yang bersih mengkilat, kita hanya menggunakan pestisida, yaitu insektisida dengan golongan abamectin dan akarisida. Karena di sini kita fokus terhadap kutu-kutuan. Itu pun perawatan tersebut berlaku di saat mulainya tumbuh daun muda sampai kurang lebih waktu 2 bulan. Ketika sudah daun sudah memulai menua, racun sudah tidak kita masukkan lagi. Dalam pemeliharaan jeruk yang seperti ini kita fokus di bawah saja, terutamanya di pemberian unsur hara makro primer dan makro sekunder. Dan ini keadaan pohon jeruk yang kita pangkas setelah berusia 1 tahun, paling lambat ini berusia 1 tahun, karena dalam perkembangan jeruk percabangan baru akan tumbuh setelah 4 bulan sekali. Dalam fase pertumbuhan jeruk 4 bulan sekali pasti, kalau jeruk sehat pasti sudah mengeluarkan cabang. Jeruk ini kita rawat dengan intensitas tinggi, dengan penyemprotan rutinitas, pokoknya dengan perawatan ekstra agar lebih cepat kembali berproduksi seperti semula. Tanaman ini sudah berumur 1 tahun. Di umur 1 tahun
baru kita melakukan pemangkasan lagi, tentunya pemangkasan penyerpisan kalau di pemangkasan kami. Penyerpisan tersebut kita karena pengalaman tahun lalu, ketika jeruk kita biarkan percabangannya terus menjulur, akhirnya cabang satu dan cabang satu bertemu, dan ranting-ranting yang kecil-kecil, ranting produktif itu sudah mulai mati. Di sini kita membalikkan pemangkasan tersebut. Kita hidupkan ranting-ranting yang kecil-kecil dengan memangkas cabang air, cabang besar. Di sini kita tidak mengembangkan cabang air. Pemangkasan di sini membuat rimbun. Untuk kerimbunan tersebut, kita memotong cabang air dan menyisakan ranting yang kecil-kecil. Kalau pengalaman pemangkasan saya, setelah 1 tahun pemangkasan, di pemangkasan kedua kita sudah mulai bisa memproduksikan bunga karena kita menyisakan ranting yang kecil-kecil. Nah, dan setelah kita melakukan perawatan, kita dengan sabar merawat kebun jeruk kita, dan kini kebun jeruk yang kita pelihara dari mati tersebut, dari posisi kronis, sudah berusia kurang lebih 3 tahun jalan. Kita pangkas tahun 2019 akhir, dan sekarang seperti inilah kondisinya. Kurang lebih sudah 4 kali panen, termasuk buah kalau di sini buah susulan di luar buah musimnya. Ini menggunakan dengan perawatan khusus, penyemprotan 20 hari sekali, pemupukan 1 tahun sekali menggunakan kohe, dan pemberian pupuk susulan berupa NPK 1 tahun 2 kali. Inilah bukti-bukti dari kami dalam pemeliharaan tanaman jeruk. Kita tidak berjalan dari tanaman yang sehat, kita berjalan dari tanaman yang kronis. Karena sistem pemeliharaan kita di sini mencari 1000 penyakit penyebab jeruk mati dengan 1001 cara mengatasinya. Dan saya di sini juga masih sama-sama belajar, dan sahabat-sahabat tani juga yang mempunyai kebun-kebun yang kurang produktif, untuk prospek di jeruk memang sangat menjanjikan sekali. Untuk sebab itu, ayo kita optimalkan lahan kita rawat yang sudah kita tanam, tentunya dengan perawatan khusus. Lebih banyak kita memberi, pasti sudah lebih banyak kita akan menerima. Makanya kita tidak boleh pelit terhadap tanaman. Di saat kita royal terhadap tanaman, begitupun tanaman pasti akan lebih royal memberikan hasil terhadap kita. Kalau kita semakin pelit memberi makanan terhadap tanaman, memberikan sesuatu terhadap tanaman, tentunya tanaman pun akan semakin pelit memberikan hasil terhadap kita. Dan untuk video kali ini sekian dulu. Untuk para sahabat-sahabat roda jelajah yang ingin berbudaya tanaman jeruk, ayo belajar bersama-sama. Saya akan bantu untuk bertanya-tanya untuk seputar pemeliharaan, seputar pemangkasan, seputar pestisida. Bisa tanya langsung ke WhatsApp atau di Facebook yang sudah tertera berikut ini. Bisa hubungi saya siap membantu. Dan untuk sahabat-sahabat roda jelajah, terima kasih atas partisipasinya, sudah menonton channel kami ini, sudah mengikuti channel kami ini. Semoga bermanfaat. Ayo sama-sama kita berbagi, karena berbagi tidak akan membuat kita rugi. Jangan lupa untuk dukungannya, like, komen, dan subscribe, dan bagikan link video ini untuk sahabat-sahabat roda jelajah yang lain bisa mengikuti channel ini. Dan salam dari kami, salam sehat, semangat bertani. Sekian dan terima kasih.